warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, di sini kami akan mempresentasikan tentang proposal yang telah kami buat yang berjudul Bagaimana Efektivitas Penerapan Teknologi Internet of Things atau IoT dalam Pengelolaan Jaringan Smart Grid. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gilang Ramadhani. Nama saya Naila Umairah. Saya Fitri Asari. Oke, langsung saja lanjut ke bab pertama. Pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam sistem kelistrikan, salah satunya melalui penerapan smart grid, sebuah sistem jaringan listrik cerdas yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengelola distribusi energi secara efisien dan real time. Teknologi Internet of Things atau IoT menjadi komponen kunci dalam sistem ini karena memungkinkan perangkat seperti sensor, smart meter, dan aktuator untuk saling terhubung dan berkomunikasi secara otomatis. Menurut Gubi et al. 2013, IoT merupakan paradigma baru yang menghubungkan objek fisik ke jaringan internet untuk mengumpulkan dan berbagi data secara real time. Dalam konteks smart grid, hal ini sangat penting untuk meningkatkan efisiensi energi, deteksi gangguan lebih cepat, serta pengendalian distribusi daya secara dinamis. Penerapan IoT dipercaya mampu memberikan solusi atas berbagai tantangan klasik dalam sistem kelistrikan, seperti keterlambatan informasi, kesalahan manusia, dan inefisiensi distribusi daya. Namun, dalam praktiknya, efektivitas penerapan teknologi IoT dalam smart grid masih menghadapi sejumlah kendala. Masalah yang muncul antara lain belum optimalnya integrasi sistem, keterbatasan infrastruktur jaringan internet di beberapa wilayah, rendahnya literasi digital operator, serta risiko terhadap keamanan siber. Selain itu, perangkat IoT yang berasal dari berbagai produsen seringkali tidak kompatibel satu sama lain, sehingga menyulitkan proses integrasi. Penyebab dari permasalahan ini bisa berasal dari berbagai faktor seperti belum meratanya infrastruktur digital, kurangnya pelatihan bagi sumber daya manusia, mahalnya biaya instalasi awal, dan lemahnya regulasi standar keamanan data. Jika tidak ditangani dengan baik, hal ini dapat menghambat tercapainya tujuan utama dari penerapan smart grid, yaitu menciptakan sistem kelistrikan yang andal, efisien, dan ramah lingkungan. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi strategis untuk meningkatkan efektivitas penerapan teknologi IoT dalam pengelolaan smart grid. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain adalah membangun infrastruktur jaringan yang merata, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknologi, penyusun standar interoperabilitas antar perangkat IoT, serta penerapan sistem keamanan siber dengan handal. Dengan diterapkannya solusi-solusi tersebut, diharapkan sistem smart grid dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat maksimal dalam menjalankan jaringan listrik yang efisien, responsif, dan keberlanjutan. 1.2 Rumusan masalah. 1. Bagaimana efektivitas penerapan teknologi Internet of Things atau IoT dalam pengelolaan jaringan pintar atau smart grid? 1.3 Pembatasan masalah. Penelitian atau pembahasan ini difokuskan pada permasalahan penerapan teknologi Internet of Things atau IoT dalam sistem jaringan pintar atau smart grid di sektor energi, khususnya terkait dengan infrastruktur teknologi, keamanan dan privasi data, interoperabilitas perangkat, serta aspek regulasi dan biaya. Wilayah pembahasan dibatasi pada konteks pengembangan dan implementasi IoT di Indonesia, terutama tantangan yang dihadapi dalam skala nasional maupun daerah terpencil. 1.4 Tujuan penelitian. 1. Mengidentifikasi manfaat penerapan IoT dalam jaringan pintar atau smart grid, khususnya dalam peningkatan efisiensi, pemantauan, dan pengelolaan energi. 2. Menganalisis permasalahan utama yang dihadapi dalam implementasi IoT pada sistem jaringan pintar, seperti keterbatasan infrastruktur, keamanan data, interoperabilitas, dan biaya. 3. Menggali faktor-faktor penyebab dari tantangan-tantangan tersebut, termasuk kondisi teknologi, kebijakan, dan persiapan pasar. 4. Merumuskan solusi strategi untuk mengatasi hambatan penerapan IoT melalui penguatan infrastruktur, meningkatkan keamanan siber, standarisasi teknologi, dan dukungan kebijakan. 5. Memberikan rekomendasi kebijakan dan langkah implementatif
untuk mendorong adopsi IoT secara luas dalam sektor energi dan utilitas. 1.5. Manfaat penelitian. A. Bagi peneliti. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman peneliti dalam memahami serta mengkaji penerapan teknologi Internet of Things atau IoT dalam pengelolaan energi melalui sistem jaringan pintar atau smart grid. B. Bagi peserta didik, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan membuka wawasan peserta didik SMK Negeri 1 Cikarang Utara, khususnya dalam bidang teknik komputer dan jaringan, mengenai pemanfaatan IoT dalam sistem energi modern. C. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengembangan materi pembelajaran dan praktik di kelas, terutama dalam pengajaran yang berkaitan dengan teknologi jaringan, sistem otomatisasi, dan energi terbarukan. D. Bagi sekolah, SMK Negeri 1 Cikarang Utara. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi SMK Negeri 1 Cikarang Utara dalam meningkatkan kualitas pendidikan berbasis teknologi serta mendorong pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri 4.0. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nailul. Bab 2. Landasan teori. 2.1 Pengertian Internet of Things atau IoT. Internet of Things (IoT) adalah sebuah konsep di mana berbagai perangkat fisik yang dilengkapi dengan sensor, perangkat lunak, dan teknologi lainnya dapat saling terhubung melalui jaringan internet. Perangkat-perangkat ini mampu mengumpulkan, mengirimkan, menerima, dan memproses data secara otomatis tanpa memerlukan campur tangan manusia secara langsung. Tujuan utama dari IoT adalah untuk menciptakan sistem yang cerdas dan efisien yang mampu merespon kondisi lingkungan secara real-time. IoT memungkinkan komunikasi antar mesin, machine-to-machine atau M2M, dan komunikasi antara manusia dengan mesin, human-to-machine atau H2M, sehingga sistem dapat beroperasi secara otomatis berdasarkan data yang dikumpulkan. Teknologi ini menciptakan integrasi antara dunia fisik dan dunia digital, memungkinkan pengawasan, kontrol, dan optimalisasi proses dalam berbagai sektor seperti rumah tangga, industri, transportasi, pertanian, kesehatan, dan pemerintahan. Menurut Kevin Ashton 1969 yang pertama kali memperkenalkan istilah Internet of Things, IoT adalah sistem di mana objek fisik dapat dikenali secara unik, dilacak, dan dikendalikan melalui jaringan internet dengan bantuan teknologi sensor, identifikasi seperti RFID, dan sistem komunikasi lainnya. Dalam konteks ini, setiap benda dapat menjadi bagian dari jaringan dan saling bertukar informasi. Gartner 2013 mendefinisikan IoT sebagai jaringan perangkat fisik yang tertanam dengan teknologi seperti sensor, perangkat lunak, dan konektivitas lainnya, yang memungkinkan perangkat-perangkat tersebut untuk mengumpulkan dan bertukar data guna meningkatkan efisiensi, akurasi, dan pengambilan keputusan yang berbasis data. Sementara itu, International Telecommunication Union atau ITU menggambarkan IoT sebagai infrastruktur global untuk masyarakat informasi yang menyediakan layanan canggih dengan menghubungkan objek fisik dan virtual. Melalui teknologi informasi dan komunikasi, IoT dapat dianggap sebagai komponen penting dalam perkembangan transportasi digital dan revolusi industri 4.0. Secara keseluruhan, Internet of Things mengacu pada ekosistem perangkat cerdas yang terhubung secara digital dan saling berinteraksi sehingga memungkinkan penciptaan sistem yang cerdas, efisien, dan terotomatisasi dalam berbagai bidang kehidupan. 2.2 Ciri-ciri Internet of Things. Ciri-ciri utama dari IoT yaitu 1. Terhubung ke internet. Setiap perangkat memiliki kemampuan untuk mengakses dan bertukar data melalui jaringan internet. Yang kedua, otomatisasi dan kendali jarak jauh. Sistem dapat bekerja secara otomatis dan dikendalikan dari jarak jauh melalui aplikasi atau platform. Yang ketiga, kecerdasan buatan dan responsif. IoT memungkinkan pemrosesan data secara real-time dan dapat mengambil keputusan otomatis. Yang keempat, identifikasi unik. Setiap perangkat memiliki identitas digital unik seperti IP address atau ID RFID. Yang kelima, interkoneksi antara perangkat. Perangkat-perangkat saling terhubung dan mampu berinteraksi satu sama lain.
2.3 Sistem Internet of Things. Secara umum, sistem IoT terdiri dari 4 komponen utama, yaitu yang pertama, perangkat sensor dan aktuator berfungsi untuk menangkap data dari lingkungan fisik dan mengeksekusi tindakan. Yang kedua, jaringan komunikasi media menghubung antara perangkat dengan pusat data melalui teknologi seperti Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, atau 5G. Yang ketiga, platform pengelolaan data, cloud atau edge, tempat pengelolaan dan penyimpanan data. Yang keempat, antarmuka pengguna, digunakan untuk menampilkan informasi dan mengendalikan sistem, biasanya melalui aplikasi atau dashboard. 2.4 Jenis-jenis sensor dalam IoT. Beberapa sensor yang digunakan dalam sistem IoT antara lain sensor suhu dan kelembapan untuk memantau kondisi lingkungan, misalnya di pertanian atau gudang. Sensor cahaya LDR untuk sistem otomatisasi pencahayaan. Sensor gas untuk mendeteksi kebocoran gas berbahaya. Sensor jarak ultrasonik untuk pengukuran jarak atau deteksi objek. Sensor gerak PIR untuk sistem keamanan dan otomatisasi. Yang terakhir, sensor GPS untuk pelacakan lokasi. 2.5 Manfaat Internet of Things. IoT memberikan berbagai manfaat dalam berbagai bidang kehidupan, antara lain yang pertama, smart home, otomatisasi peralatan rumah seperti lampu, AC, kamera, dan pintu. Yang kedua, smart city, pengelolaan lalu lintas, sampah, dan penerangan jalan berbasis data. Yang ketiga, kesehatan, pemantauan kondisi pasien secara real time. Yang terakhir, industri, optimalisasi proses produksi dan pemeliharaan mesin secara prediktif. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fitria. Bab 3 Metode penelitian. 3.1 Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei sampai Juni 2025. Lokasi penelitian berada di bengkel TKJ SMK Negeri 1 Cikarang Utara yang menjadi tempat penerapan teknologi Internet of Things atau IoT. Yang 3.2 Desain penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan dan memahami secara mendalam bagaimana penerapan teknologi IoT dilakukan dalam praktik pembelajaran di bengkel TKJ. Penelitian kualitatif ini fokus pada pengamatan dan analisis terhadap interaksi siswa dengan perangkat IoT. 3.3 Objek penelitian. Objek dalam penelitian ini dipilih secara purposif, yaitu penerapan teknologi Internet of Things atau IoT pada kegiatan praktek siswa di bengkel TKJ SMK Negeri 1 Cikarang Utara. Fokusnya pada perangkat seperti sensor, sistem monitoring, serta alat pelacakan yang digunakan dalam pembelajaran. 3.4 Teknik pengambilan data. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi langsung. Peneliti mengamati kegiatan siswa saat menggunakan perangkat IoT di bengkel, serta bagaimana teknologi tersebut membantu dalam proses praktik. 3.5 Instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data berupa lembar observasi yang digunakan untuk mencatat aktivitas siswa dalam menggunakan perangkat IoT. Observasi dilakukan secara sistematis dengan panduan yang telah disusun untuk melihat penerapan teknologi IoT seperti sensor, sistem pemantauan, dan alat pelacak di lingkungan bengkel TKJ SMK Negeri 1 Cikarang Utara. Cukup sekian laporan presentasi proposal yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.